Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Priya Mauliana Akilah Maharani dengan NIM 225231146 dari kelas PBS 2D. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Budaya Jawa. Di sini kita akan membahas tentang perjanjian Giyanti. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu perjanjian Giyanti? Perjanjian Giyanti merupakan salah satu peristiwa sejarah di mana ada penandatanganan perjanjian antara VOC dengan Mataram Islam. Agar lebih jelas lagi mengenai perjanjian Giyanti, mari kita simak video setelah ini ya. Perjanjian Giyanti dan terpecahnya Jawa. Perjanjian Giyanti merupakan peristiwa yang menandai terpecahnya Mataram Islam. Perpecahan ini berawal dari pertikaian keluarga yang disebabkan oleh politik adu domba VOC, di mana konflik tersebut melibatkan susuhunan Pakubuwono II, Pangeran Mangkubumi, dan Raden Mas Said. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755. Nama Giyanti sendiri diambil dari tempat penandatanganan perjanjian, yaitu di Desa Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Perjanjian Giyanti itu dibuat dalam rangka meredam api konflik yang telah terjadi berlarut-larut. Setelah perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta, dari peristiwa itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwono II dalam meredamkan api konflik mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwono II. Namun, luas tanah yang diberikan menimbulkan kecemburuan. Seorang pangeran lalu mengeluhkan ketidakadilan terkait hadiah tersebut. Lalu, sang gubernur mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Pertikaian itu melibatkan 3 calon pewaris kerajaan Mataram, yaitu Pangeran Pakubuwono II, Pangeran Mangkubumi, dan Raden Mas Said. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC Nicholas Sardina melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Penandatanganan perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi 2 bagian, atau dikenal dengan istilah Palihan Nagai. Hal ini menjadi awal mula naiknya tahta Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati Ingalogo Sayyidin Panatagomo Khalifatullah sejak perjanjian yang ditandatangani pada 13 Februari 1755. Sementara itu, setelah perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau yang biasa kita sebut sebagai Pangeran Sambernyawa yang dahulu membantu Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Pangeran Sambernyawa yang merupakan trah Pakubuwono terus menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Dalam gerakannya pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC. Kemudian, pada Februari 1756, ia juga hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahinya dengan penandatanganan Perjanjian Salaiga pada 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali bangkit. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian di wilayah Kasunanan Surakarta, yaitu Kadipaten Mangkunegaran. Pangeran Sambernyawa pun berjatah tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Lelonoyo Jayamisoso Senopati ing Alogo Satriya Raga Mataram ing Nigari Surakarta Adiningrat. Keterbelahan Jawa ini kemudian belum berhenti. Pada tahun 1813, di masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dan lahirnya Pakualaman. Dengan demikian,
Tanah Jawa memiliki 4 wilayah pemerintahan, yaitu Pakualaman, Yogyakarta, Surakarta, dan Mangkunegaran. Masing-masing tumbuh dengan perbedaan model dan politik. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.